Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi dari SMK Sehati Kerawang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di pelajaran PPKN yang dibimbing oleh Ibu Sulistiawati SPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerjasama untuk memenuhi tugas video ini, dan inilah video presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Nesya Chelsea Al-Furqon, kelas 10 keperawatan. Dan selanjutnya ada Nur Sakinah Ayu Anggraini, kelas 10 keperawatan. Dan yang ketiga ada Puspita Sari, kelas 10 keperawatan. Dan yang terakhir ada Syalsya Bila Putri Indarto, kelas 10 keperawatan. Dalam video ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kaki lambang negara, yaitu Pancasila. Pada awalnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Bhinneka artinya beragam kata, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Jika disatukan, maka semboyan ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberbedaan ini memerlukan alat-alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa yang pertama ialah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah bendera merah putih. Yang ketiga, bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, lambang negara berupa burung Garuda. Yang kelima, kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi keberagaman yang ada haruslah dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat menciptakan kehidupan yang serasi, kehidupan yang selaras dan seimbang di masyarakat. Lalu agar dapat juga menciptakan pergaulan antar sesama yang lebih akrab, dan agar perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tidak menjadi sumber permasalahan, serta agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik yang disebabkan oleh keberagaman yang ada sejak Indonesia merdeka. Terjadi beberapa peristiwa konflik antara perebutan wilayah, bahkan konflik antar agama. Konflik-konflik ini dapat menyebabkan perpecahan yang akhirnya dapat merugikan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjadikan peristiwa konflik ini pernah terjadi sebagai suatu pelajaran agar tidak terulang kembali. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai Setiap kita untuk memiliki sikap yang baik dalam menanggapi kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia, seperti sikap yang mau menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, sikap toleransi dan juga menghargai antar golongan, mau mengenali dan juga mau mencintai budaya dari daerah. Kemudian sikap yang tidak memandang perbedaan sebagai sebuah penghambat, dan sikap yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadi kita sendiri. Integrasi nasional. Tahukah kalian berdasarkan asal katanya, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang berarti menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Lalu ada kata nasional yang juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal KBBI. Integrasi nasional memiliki arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.
bentuk integrasi nasional. Di Indonesia bisa membawa kita ke bangsa yang lebih baik. Namun di sisi lain, jika tidak dihadapi dengan baik, perbedaan tersebut bisa jadi ancaman. Salah satu cara untuk menjaga keberadaan itu adalah dengan mendorong terjadinya integrasi nasional. Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keserasan secara nasional. Integrasi nasional sendiri ada dengan faktor-faktor pembentuk dan faktor-faktor penghambat. Faktor pembentuk integrasi nasional diantaranya adalah faktor sejarah yang mengakibatkan proses nasib misi perjuangan di antara masyarakat Indonesia. Kemudian, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan simbolnya negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang ketiga. Adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Berikutnya adalah munculnya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, seperti dibuktikan dalam perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan juga mengisi kemerdekaan. Terakhir, adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan oleh para pahlawan kita dan pejuang-pejuang yang sudah gugur di medan perang. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang dapat menghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah jika kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Hal ini berarti kurangnya penghargaan terhadap keberadaan yang ada di Indonesia. Lalu kurangnya toleransi antar golongan, antar agama, antar suku itu bisa menghambat integrasi nasional. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar Indonesia. Selain itu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerasaan hasil pembangunan juga bisa menyebabkan hambatan terhadap integrasi. Upaya untuk mencapai integrasi nasional bisa dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya yang ada di Indonesia. Tapi hal ini memerlukan peran serta dari pemerintah dan juga partisipasi kita sebagai masyarakat dalam proses integrasi nasional. Jadi kita juga punya peranan untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia.